Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang-abangnya mana suaranya? Sekali lagi saya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua masih dapat berhadir di sekolah kita yang sangat kita banggakan ini dan yang sangat kita cintai ini. Dan tak lupa pula selawat berkali-kali salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlafazkan Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga kelak kita adalah golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita hari ini atau agenda tausiah kita pada pagi ini, Ustazah mau bertanya kabar dulu ya. Seperti biasa, Ustazah harap saat takbir nanti semuanya mengangkat tangannya dengan dikepal ya. Bisa? Bisa anak-anak Ustazah? Oke. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi, semua diangkat tangannya ya. Oke anak-anak Ustazah, ini kalau misalnya nanti semua mengangkat tangan, oke. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, masih semangat. Hari ini merupakan hari terakhir kita di Ramadan tahun ini ya. Di Ramadan tahun ini, hari ini adalah hari terakhir kita dalam agenda pesantren kilat. Nah, baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala MTS SMA Al-Ittihadiyah Al-Ustaz Pamodaran Siregar MTI, yang saya hormati Ustaz Dedi Mahyudi SDI SPDI MTI MTI ya, selaku penceramah kita pada pagi hari ini. Baiklah. Nah, sebelumnya ada yang tahu tema kita hari ini? Ada yang tahu tema kita hari ini? Nggak ada yang tahu? Oke, tema kita hari ini adalah Birrul Walidain. Ya, Birrul Walidain. Jadi saat nanti Ustazah menyampaikan, Ustazah harap semuanya mencatat ya. Dan menurut Ustazah, Birrul Walidain ini adalah salah satu kiat atau cara untuk menjadi orang sukses. Ya, baik, tidak berpanjang lebar, mari kita sambut Al-Ustaz kita, Ustaz Dedi Mahyudi. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang semangat, padahal sudah kena panas ya. Jadi Ustaz kurang semangat timpang tuh. Jalan-jalan ke kota Baghdad sehingga sebentar membeli tomat. Jawab salam Ustaz dengan semangat. Ustaz doakan selamat dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah kita SSM Al Ittihadiyah, Bapak Pamunaran atau Ustaz Pamunaran Siregar NPDI, yang saya hormati dan juga saya muliakan juga para asatidz, para ustaz dan ustazah yang pada hari ini hadir pada kesempatan hari ini. Dan kemudian yang sama-sama juga kita hormati para staf, pegawai di MTS MA Al Ittihadiyah ini. Dan tak lupa pula satu lagi yang Ustaz sayangi semuanya, ya. Yang Ustaz sayangi itu anak-anak Ustaz semuanya, baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu nggak ada lagi. Nanti kata besok Ustaz nggak ada. Anak Ustaz semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini mari terus kita mengucapkan puja bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari Allah masih berikan kita limpahan nikmat cucuran rahmat kepada kita semuanya, terlebih-lebih berupa nikmat iman dan Islam yang kini hari ini juga kita masih diberikan itu semua. Dan juga tak lupa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa kesempatan, keselamatan dan kesehatan. Walaupun kita berpuasa, tetap kita senantiasa kuat. Jangan lemah, jangan alasan, jangan budi, buka diam-diam. Umur-umur tak keluar. Ayo duduk seringan. Ngapain lama-lama kau nggak keluar ini airnya yang kau buang? Ada masuk dalam. Oleh karena itu bulan Ramadan ini bulan penuh kejujuran. Jangan sampai kalian membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang tua. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyak salawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semuanya, apa judul kita hari ini? Apa artinya? Hah? Nggak tahu aja lah, tak mau baca. Jadi birrul walidain ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mama dan bapakmu, bibimu, pamanmu, wahmu semuanya itu berbakti lah. Karena itu ada lebih tua darimu, saudaramu juga. Selanjutnya di sekolah ini orang tuamu adalah para ustaz dan ustazah. Ya, harus kalian hormati. Harus kalian itu taati perintahnya, ya. Baik perintah itu di kelas, membersihkan kelas,
kemudian kalian tuh rapi. Itu salah satu peraturan yang harus kamu taati di sini. Ya, kalau yang ngantuk-ngantuk, kalau nggak melek matanya. Anak semuanya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah salah satu tempat kita mengadu daripada kehidupan kita ketika kita senantiasa membutuhkannya. Dan kemudian ketika kita sedih, dialah tempat curhat. Dia adalah tempat memberikan solusi bagi kehidupan kita yang hari ini kita sulit. Rezeki kalian itu ada pada orang tuamu, maka doakanlah dia setiap waktu dan saat. Ada pula yang menyeletup begini, Ustaz, mama bapak pun masih hidup, ngapain ku doakan lagi? Memang harus mati baru doakan? Jangan. Seperti yang kita selalu baca, ya, doa-doa yang harus kita baca dan kita hafal itulah adalah salah satu fondasi untuk terwujudnya dan cinta kita kepada orang tua kita. Orang tua kita itu adalah orang tua yang senantiasa membimbing kita. Ada orang tua menjerumuskan kita? Ada? Nah, kalau ada ini orang tuanya perlu di briefing ini kan, supaya tahu. Insya Allah namanya di madrasah ini, orang tuanya menyuruh anaknya sholat, pasti orang tuanya sholat. Ada yang disuruh menyuruh sholat, dia nggak sholat, ada orang tuamu? Ada ya, itu tunjuk tangan nih. Tunjuk tangan pula, ada bapakku. Ini tak benar ini. Makanya orang yang memang benar, orang tua itu benar, ya patut kita tiru. Maka perempuan adalah cinta pertamanya itu pada ayahnya. Maka kalau ayahnya itu udah tak open lagi, maka dia itu kurang suka pada laki-laki. Kebanyakan, ya. Karena kenapa? Ada apa kayak gitu, nanti aku udah pasangan macam mana pula? Begitulah dia berpikir. Makanya tadi Ustaz tak mau seperti Ustaz-Ustaz terdahulu. Kalau tak mau jawab salam Ustaz yang terdahulu, didoakan kawin lagi. Ustaz tak mau. Kenapa Ustaz tak mau? Susah nanti kalian. Kenapa susah Ustaz? Bapakmu sudah dua Ustaz. Susah. Kemudian kau nanti ketika ujian akhir dan semesteran bingung, membingung bagi-baginya. Untuk anak sekolah nanti nggak ada, untuk yang kedua saja bingung. Maka Ustaz tak mau mendoakan bapakmu nanti kawin lagi, nanti payah bayar SPP. Kejadian soalnya. Nanti Ustaz tak mau doakan itu karena apa? Banyak nanti orang tuh banyak yang belum membayar uang buku. Ini kalian itu harus semangatkan orang tua. Pak, bapak boleh bekerja, tapi hati bapak itu hanya untuk mama. Jangan bapaknya lereng, bahaya bapak nanti. Kami tak sekolah lagi. Kenapa gitu? Tak dibayar. Ini bahaya. Makanya orang tua itu harus disemangati supaya apa? Dia tetap istiqomah. Mohon maaf, walaupun ada di antaranya kita ini, Pak Ustaz ini tak membuat kalian itu malu, bukan. Memang kejadian macam itu di luar sana. Saking banyak lagi membagi, akhirnya tak jadi ya sekolah. Anak Ustaz yang Ustaz muliakan, orang tua itu harus wajib kita patuhi dan berbakti kepadanya. Karena seperti yang kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Rasul, surga itu di bawah telapak kaki ibu.
Jadi jangan coba-coba mamamu dari belakang rumah kau suruh duduk, kau tengok itu kakinya. Kau tengok dulu, mak sini ada dua mama. Rupanya pas itu kau pijat tai ayam. Surga itu kalau Ustaz rumah itu di bawah telapak kaki mama. Kau tengok dulu mama, tai ayam tuh bau. Jadi jangan sampai kamu seperti itu. Itu kiasan yang harus kamu pikirkan. Karena setiap berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu modal. Tadi yang katakan oleh moderator, modal untuk sukses. Ada orang sukses itu melawan orang tua, tak ada, jarang. Ada orang yang menghafal Quran itu melawan orang tua, tak ada. Kalau dia melawan orang tua tak dapat hafalannya itu. Ya, tak dapat hafalannya itu. Kami lah itu Ustaz nggak dapat. Kenapa kalian nggak dapat? Nah, apa? Banyak ulang-ulang terus? Bukan, banyak itu dosa. Pikirannya itu istilahnya mesumai pikirannya. HP bukan yang bagus-bagus kita tengok, yang lain. Ini otaknya ini tak perlu kita apakan. Ya, melihat yang jelek-jelek itu tak boleh. Pikiran kita itu jangan yang kotor-kotor aja. Tanya Ustaz Idris itu, pernah ada Ustaz kotor? Kadang-kadang kotor? Nggak pernah. Hilang hafalannya. Makanya kalian itu jangan sembarang tempat berbicara. Ya, innal maqal minal maqal. Jadi ini sesungguhnya setiap tempat itu ada perkataannya. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Jangan sembarang-barangan kamu berbicara kotor. Ustaz tuh tak sedikit mendengar kalian ucapan kotor. Itulah manusia saat sekarang ini. Ribut semua di kebun binatang itu disebutkan. Ini kan ucapan apa dicoba? Semua kebun binatang dari A sampai Z sebutkan semua. Coba orang tuh, ya misalnya hewan itu berantem kucing sama kucing aja bukan manusia. Pak Ijo bukan Pak Ijo. Bonimin, Tukimin, mana ada? Orang tak pernah menyebutkan nama-namanya, nama-nama kita. Lah kita, dasar belakang. Ini dia. Banyak kali. Makanya Ramadan ini supaya jangan sampai kau mengucapkan itu semua. Ya, oleh karena itu tadi, jadi ketika surga di bawah telapak kaki ibu, jangan sampai kau mendurhakainya. Janganlah kau mengucapkan kata males aku kan puasa mak suruh aja capek aku. Enak aja mama ini. Bapak itu kenapa suruh sekali-sekali? Itu pula. Anak sekarang ini kurang malunya. Anak sekarang ini kurang tahunya masalah akhlak itu kepada orang tua. Kadang-kadang sampai tak tahu malunya. Nonton TV bareng sama mama dan bapaknya, berani dia pakai tank top tali satu. Ini perempuan ini banyak. Berani. Memang orang tua tak berpikiran apapun. Tapi kalau kita adanya, mana mungkin kita berpakaian kayak gitu. Nggak baik itu. Bisa jadi ayahmu itu silap, nanti mama gigi kan bahaya. Bahaya itu. Kejadian banyak itu di sana. Di TV itu banyak. Makanya jangan sampai kita terjadi. Jangan sampai kamu buka-buka aurat. Untuk apa di depan orang tua buka aurat? Tutupkan, rapikan pakaianmu. Ini laki-laki pun rapikan juga pakaianmu kalau di rumah. Pakai singlet, pakai underwear. Tak cocok itu. Ya tak boleh. Pakai pakaian yang sopan. Berjilbab pakainya kurung begini berok. Cantik nampak Ustaz dari depan sampai ke belakang sana. Tengok Ustaz Jalina. Cantik juga kan.
Makanya subhanallah, kalau kalian itu teringat kalian ahlak kalian, tutup auratmu. Supaya apa? Supaya kalian senantiasa dalam keadaan menjaga diri kalian. Makanya kalian itu kalau di rumah berucaplah, ucapkan yang baik-baik, sopanlah kamu kepada orang tuamu. Di depan orang tundukkan sedikit ya badanmu, supaya apa? Orang tua itu dihormatin. Tapi ada yang nyeleneh satu. Pernah saya lewat itu di daerah Dene, Edan Dene. Ya, di situ ada jembatan. Begitu kami naik, Ustaz naik gini ke atas, ada orang lewat. Ketika lewat, ditundukkan juga badannya. Amin, ngomong. Tak bisa. Di jalan tuh tak cocok begitu. Walaupun dia sopan, tapi kalau di jalan ngapain dia menundukkan badannya begini? Nah, ini jalan raya pokoknya. Amin katanya. Minta maaf ya katanya. Terpaksa berhenti Ustaz. Mendadak untuk tak jatuh. Lama pula itu atuk-atuk memang. Ini dia. Makanya orang yang memang bagus dan taat kepada kedua orang tuamu, itu adalah orang yang sangat dihargai dan dihormati nanti ketika kamu berteman di luar bekerja dan seterusnya. Bayangkan ibumu yang senantiasa merawatmu masih kecil. Ya, sadarkah kalian ketika ibumu susah mengandungmu? Makanya ada nyanyinya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lekan lagi, ngandung lagi, lekan lagi. Berapa itu? Ya Allah, sedih kali Ustaz tengoknya itu dah. Umatmu itu kan mengandung, melahirkan. Nah, kapan membesarkan? Taunya ada anak kecil lagi. Bingung di taliannya. Begitu susahnya mamamu itu melahirkanmu. Ketika mengandung udah berjalan kayak memegang drum band. Besar, payah, susah ketika berjalan. Ketika itu kita besar. Subhanallah. Kalau mamanya itu jahat, masih kecil udah aku pintas kok kayak kutu. Kalau besar kau tuh melawan sama aku, udah besar gini, masih kecil barusan aku kasih sama orang. Karena itu orang tuamu tak tahu, kondisi kita tak tahu betapa besarnya itu cintanya kepada anak-anaknya. Ketika itu kita malah melawan orang tua. Bayangkan ketika kalau tidak ada orang tua, di sini pasti ada anak yatim. Yatim, bahkan yatim piatu. Sedih rasanya. Orang biasa mengadu kepada mamanya, orang mengadu kepada ayahnya. Kasih sayangnya itu luar biasa kepada kita sebagai anak. Ketika tiada kita merasa kehilangan, ketika tiada kita merasa kesepian. Ini adalah salah satu kondisi yang harus kamu lakukan ketika kamu ada orang tua ini hari ini. Doakan dia, doakan dia, sayangi dia, cintai dia. Ada orang ini, anak-anak ini pemalu. Pak, aku diantar depan aja, Pak, nggak usah depan gerbang, malu aku nengok bapak. Ada. Karena bapaknya narik beca. Malu dia, jangan malu. Bapaknya narik grab, jangan malu. Ngapain malu? Bukannya ada meminta sama kalian, orang tuanya itu, tidak. Makanya kita jangan malukan diri kita. Ngapain? Dia sampai depan, mau sebesar manapun mamamu itu datang, maksudnya gemuk. Tak usah malu. Ku tengok kau ni, kata kawannya pulang.
Kalau di belakang mamamu nggak nampak kah? Kenapa gitu? Mamamu besar kali. Nah, jangan malu. Dia yang melahirkan. Kalau ditutup ya, suruh tutup pula. Nanti sekolah ini janganlah tutup. Baik. Jadi ketika itu dialah orang tua itu ada tempat sandaran kita. Dia tempat kita itu mengaji setiap apapun yang kita inginkan dikabulkan, bukan tidak. Makanya hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Itulah dia, itu orang tua. Jangan sampai kalian itu memalukan diri kalian. Dia yang melahirkan, dia menyusui, dia membesarkan, malu kamu. Jadi Ustaz sampaikan, baktimu itu pada orang tua, doakan hari ini ketika orang tuamu tiada. Kalau udah nggak ada lagi, doakan. Berkunjunglah di makamnya, doakan dia yang hari ini sudah tiada, itu harus kau doakan. Jangan sampai kau sepilih pada orang tuamu. Sedikit pun kau sepilih pada orang tuamu, nak, kau tak akan pernah sukses. Kau tak pernah akan berhasil. Kau tak pernah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena mulutmu itu ternyata melawan orang tua. Jangan malu seburuk apapun orang tuamu. Karena orang tuamu adalah yang menjadikan dirimu itu bisa sampai sekarang ini sekolah di sini berkat dia. Bukan karena orang lain, bukan. Sedih. Makanya setiap apa yang diperintah orang tuamu, lakukan. Walaupun orang tuamu itu marah-marah, lakukan aja. Kecuali orang tuamu menyuruh kepada maksiat. Tolong dulu berikan dulu susu pening di sana, nak. Apa susu pening, Ustaz? Tua. Kalau diminum putih juga itu, pening juga kepala. Tua rupa disuruh beli. Tolong pasangkan nomor 223 mimpi bapak monyet. Itu tak boleh. Kalau itu Pak Bapak Nuragu kami disuruh di sekolah itu tak boleh yang begitu. Kalau yang lainnya boleh lah Pak. Tapi kalau yang maksiat nanti Bapak masuk neraka sama kita nanti Pak. Aku nggak mau. Hilang Bapak begitu kenapa? Pak, Bapak, Mama sholat. Kalau Bapak tak mau sholat, Mama tak mau sholat, aku sholatkan Bapak. Berani kan? Tanpa diartikan begitu. Nah, itu. Makanya sindir bapakmu, Pak, lama kali Bapak ambil wudhu. Bapak manja apa ambil wudhu? Ya mandilah sekalian berwudhu. Ya betul lah Pak, tapi tak sholat-sholat. Nah ini ngapain Bapak? Nah ini tanyakan juga. Ada kita menyindir, tapi merasa dalam hatinya supaya dia itu malu. Kalau tak sholat, dia itu malu. Kalau dia tak puasa, dia itu malu. Anak Ustaz semuanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali inilah yang Ustaz bisa sampaikan. Ingin juga Ustaz panjang dan lebar. Panjang dan lebar itu berbicara. Jadi, tapi karena waktu juara yang akan memisahkan kita, ya, memisahkan dalam arti perjumpaan ini. Nanti kita jumpa di kelas. Jangan pikir kalian pulang, enak gitu loh. Jadi oleh karena itu sebagai kesimpulannya, berbakti kepada orang tua itu adalah sumber kesuksesan. Jadikan orang tuamu itu modal bagi kehidupanmu untuk senantiasa kalian itu sukses dan mengharapkan ridhonya. Doanya orang tua itu adalah ridhonya orang tua terdapat pada ridhonya Allah. Allah itu ridho akan yang kita lakukan.
Allah akan meridhai apa setiap yang kita lakukan. Tapi kalau orang tua itu ridho kepada kita. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Masya Allah kan? Masya Allah kan? Oke, baik nak, setelah mendengar tausiah dari Al-Ustaz kita tadi, semoga anak-anak ustazah mulai sekarang dan ke depannya semakin berbakti lagi kepada orang tua, Nah, dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, maka berakhirlah agenda tausiah kita pada pagi hari ini. Nah, sekilas info ya untuk anak-anak ustazah dan pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan live kita. Facebook kita ada MTS SMA Al-Ittihadiyah. Ya, kalau misalnya kita ada ngupload atau nge-share video, silakan di like, komen, dan share. Dan kita juga ada Instagram MTS SMA Al-Ittihadiyah. Dan ada juga channel YouTube-nya Al-Ittihadiyah Channel. Nah, silahkan dibuka akun kita, silahkan di like, di komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Nah, jadi kalau apapun agenda kita muncul di beranda YouTube anak-anak ustazah dan pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita tutup pertemuan atau tausiah kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.